kita untuk berdoa. Amin. Tuhan Yesus, malam ini kami datang pada firman-Mu. Kiranya firman-Mu tak boleh menyuplai, tak boleh menjadi asupan gizi kami, memelihara dan merawat kami, sehingga menyembuhkan kami. Sungguh kami mohon dan sangat perlu akan firman-Mu malam ini. Berbicaralah di dalam kami, singkapkan dan wahyukanlah diri-Mu kepada setiap kami. Amin. Oke. Kita mulai ya. Membaca kitab kita. Bentar. Baik, saya coba share screen dulu. Bentar. Bentar. Agak sedikit aneh. Bentar, aku ada problem untuk share screen. Bentar. Oke. Kelihatan kan? Ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan kok. Kelihatan ya? Baik, kita mulai. Kembali kita ya. Kita ada di Markus pasal 7 sampai pasal 8. Ya, jadi kita Markus ya pokoknya berbicara mengenai membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah hamba penyelamat. Dan kita melihat banyak sekali pekerjaan yang dilakukan ya untuk melayani kita sebagai manusia yang berdosa. Kita sungguh sangat perlu dilayani oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat ada pekerjaan memberitakan Injil, menyembuhkan, mengusir setan, memberi makan. Dan semua ini adalah untuk melayani kita. Jadi ini adalah bukti bahwa kita Matius bicara mengenai Tuhan adalah Raja. Tapi hari ini Tuhan nggak hanya Raja. Dia adalah seorang hamba yang mau melayani kita. Bahkan sampai memberi nyawanya bagi kita sebagai tebusan. Baik, kita ada di pasal 7 ya, berarti masih di poin kedua. Oke, poin kedua itu ministry hamba penyelamat untuk penyebaran Injil. Nah, ministry bagaimana? Isinya apa? Kita ada di pasal 7 berarti di poin E ya. Pergerakan pelayanan Injil. Pergerakan ini ada 29 poin. Dan pasal 7 itu ada di 12 dan 13. 14, 15 dan 16. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi total ada 5 ya, 5 poin ya. Oke, baik, kita mulai saja ya, baca satu orang 2 ayat ya, sesuai dengan urutan yang ada di chat. Oke, bentar. Yuk, mulai kita baca. Yang warna merah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 12. Menyembuhkan orang tuli dan bisu. Ayat 31, kemudian Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah.
Amin. 35. Seketika itu juga telinga orang itu dan terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata yang baik. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37, mereka teramat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Pasal 8, 13, Memberi makan 4.000 orang. Amin. ayat Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ayat 4 dan 5, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus berkatanya kepada mereka, kamu berapa roti? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya, dan mereka menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka pun makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potong-potong roti yang lebih sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pergi. ayat 10, ia segera naik ke perahu bersama-sama murid-muridnya dan bertolak ke Dalmanuta. 14 pada orang Farisi. Oke, ini 2 ayat 1 orang ya. 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 Lanjut kok. Soalnya di aku jaringannya kayaknya agak error. Oh, nggak apa-apa. Udah. Lanjut yang lain. 14 tidak memberi tanda kepada orang Farisi. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta dari dia suatu tanda dari surga. Lalu mendesalah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Menanggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. 15. Peringatan tentang ragi orang Farisi dan Herodes. Murid-murid Yesus lupa membawa roti, kecuali 1 roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, jaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka pun memperbincangkan di antara mereka bahwa mereka tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti? Belum pekakah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? 19. Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang. Beberapa bakul penuh potongan-potongan roti. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, beberapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul.
Ayat Lanjut. 20 itu, lalu katanya kepada mereka, belum mengertikah kamu 16 menyembuhkan orang Orang buta di buta di Betsaida. Tidak. 22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, lalu orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon, namun aku melihat mereka berjalan-jalan." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke desa itu." Amin. Bacaan kita sampai di sini ya. Total ya 26 lebih ya ayatnya. Kayak dari 12 sampai 15 ya. Sampai sejauh ini apakah ada yang mau sharing? Mungkin mau ada yang mungkin yang berkesan atau mau bertanya, boleh dipersilakan. Apakah ada? Oke. Oke, katanya nggak ada ya. Baik, nggak apa-apa. Ya kalau itu aku yang sharing ya. Ya di mengenai apa Tuhan menyembuhkan orang tuli dan bisu itu. Dan di sini jelas saya mengatakan bahwa sebenarnya orang tuli dan bisu itu satu paket ya. Kalau orang nggak bisa dengar, ya otomatis dia nggak bisa ngomong. Kan dia nggak pernah dengar gitu. Gimana dia bisa ngomong? Ya ini juga eh, mencerminkan ya, kondisi rohani kita itu. Eh, Kadang kita itu susah berdoa, susah untuk berbicara bagi Tuhan, susah untuk sharing firman. Ya karena kita kurang mendengarkan. Telinga kita itu nggak terbuka. Kalau telinga nggak terbuka, nggak mendengar, maka kita susah untuk berbicara bagi Tuhan. Jadi ini yang menggambarkan kondisi kerohanian kita. Jadi ada melalui baca ini aku juga ada satu ya doa di hadapan Tuhan itu. Ya, jadi ya kiranya aku doa ya kiranya supaya Tuhan itu selalu menjamah telingaku, menjamah lidahku, supaya aku bisa mendengar perkataan-perkataannya, supaya aku boleh berbicara bagi Dia. Amin. Ya sehingga ya ketika melayani Tuhan yang enggak tuli dan bisu gitu. Karena ini yang masalah rohani sih ini. Jadi kita lihat dari sudut pandang rohani. Jadi sangat perlu Tuhan untuk menjamah kita. Sangat perlu untuk Tuhan memasukkan jari kita eh, ke tangan kita ya. Sangat perlu juga Tuhan untuk meludah dan meraba lidah orang itu. Yang meludah berarti menerima sesuatu dari Tuhan. Menerima apa yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita baca ya itu apa namanya berkaitan dengan kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita perlu firman Tuhan untuk menyembuhkan kondisi kita yang tuli dan bisu ini. Kita perlu Tuhan yang membukanya. Kita juga perlu apa namanya datang ya sendirian di hadapan Tuhan ya. Jadi perlu ada waktu pribadi di hadapan Tuhan. Waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Berkontak menjamah Dia. Sehingga kita bisa disembuhkan dari tuli dan bisu.
Amen. Mungkin ada lagi yang mau coba menambahkan atau sharing? Kalau aku menambahkan aja, aku juga terjamah di mukjizat yang Tuhan lakukan kepada orang yang telinganya tidak bisa mendengar. Di sini melalui firman Tuhan, aku teringat kembali bahwa kita mungkin terkadang ada firman Tuhan, tetapi kita kurang mendengar, kayak sekedar lewat aja gitu. Jadi aku pribadi pun memerlukan Tuhan untuk menjamah telinga aku dengan di sini kan dikatakan dengan ludahnya dimasukin ke telinganya. Nah, ini bukan secara fisik ya, tetapi secara rohani gitu. Dan Tuhan menjamah kita. Dan ada contohnya di bawah juga kan yang pas murid-muridnya nggak ngerti gitu ada dia kasih makan berapa roti berapa ikan, tetapi pasti kumpulkan sisanya malah banyak gitu, ada 12 bakul dan 7 bakul. Di sini adalah kasus di mana murid-murid ini kurang melihat dan mendengar gitu. Jadi aku juga kembali diingatkan kembali bahwa aku perlu membuka telinga aku perlu membuka mulut aku dan memerlukan penjamahan dari Tuhan. Amin. Amen. Ya, thank you ya, Ika. Jadi nyambung ya. Ya benar, kita perlu mulut dan mata kita, mulut dan lidah kita itu disembuhkan ya. Ya barulah kita bisa mengerti terhadap firman Tuhan. Kalau kita nggak mengerti ya, seperti yang dikatakan di sini. Ya, oke. Ada lagi mungkin mau menambahkan? Iya. Kalau aku di pasal 7 ayat 36. Jadi Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Kalau Amen. Kayaknya kedengaran. di ayat ini kayak ngerasa biasanya kalau misalnya kita itu kalau dilarang justru malah melakukan sesuatu, malah kedengaran nggak kok? Halo? Ya, lanjut. Lanjut. Oke, kalau belum aku bagi sedikit ya. Jadi namun dari Rika dan Hedlin, nah, sebenarnya malam ini juga menjadi satu tolak ukur bagi kita ya, bagaimana kita menghidupkan Kristus ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di pasal 7 ayat 31 sampai 37 ya, itu bagaimana tuli dan bisu. Lalu pasal 8 ya, menerimakan 4.000 orang. Nah, sebenarnya ini adalah keseharian daripada kita juga dalam penghidupan sebagai orang Kristen, juga sebagai manusia ya. Jadi sebagaimana kita lihat di ayat yang ke 36 ya, dikatakan Yesus berpesan pada mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Nah, kenapa Tuhan justru melarang untuk menceritakan? Ya, karena di dalam kondisi ini dia adalah sebagai hamba. Namun meskipun ditahan, meskipun dilarang ya, orang terus menceritakan. Karena dia sukacita, dia mengalami namanya kebebasan. Tadi kita sudah share, bisa lihat, bisa dengar. Nah, ini juga menjadi pengalaman kita. Ketika kita sudah bisa lihat dengan jelas firman, ketika kita sudah bisa mendengar firman dengan baik, masih maukah kita bertahan untuk diam? Atau malah kita mau share ke setiap orang yang kita kenal? Nah, lalu di pasal 8-nya, kita lihat ya,
dikatakan ayat 12 ya. Lalu mendesalah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Nah, artinya bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mengejar atau mengasihi firman, maka akan tidak diberikan penglihatan ya. Nah, jadi ini juga mungkin bacaan dari Helen aja ya. Ini dikatakan, jadi di ayat ini kalau kita dilarang justru kita melakukan, sebaliknya menurut firman Tuhan kita harus akan suatu hal baik justru kita tidak melakukannya. Nah, ini juga penting ya. Oke, jadi sekali lagi mungkin dari aku adalah kita perlu melihat bahwa sebagai murid-murid Tuhan hari ini, ya meskipun kita tidak ada turunan asli dari Israel ya, tapi kita melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, dia selalu memerintahkan supaya kita juga hidup sesuai dengan firman-Nya, maka selayaknya kita adalah hidup bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Masih ada lagi? Oke. Kelihatannya sudah cukup ya. Ya, kalau kita lihat poin-poin ini ya, 5 poin kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan pengalaman rohani kita gitu. Ya, jadi kalau kita lanjutkan yang kemarin itu bicara mengenai penyembuhan ya. Ya kalau kita baca yang dari awal ya, sebenarnya ya, itu menggambarkan kehidupan rohani kita gitu. Jadi progresif ya. Dimulai dari kita menerima Injil, mendengar Injil, menerima keselamatan. Terus kita juga perlu mengalami penyembuhan ya secara umum. Jadi kalau kita lihat di sini banyak penyembuhan secara umum ya. Ya. Terus selain disembuhkan secara umum ya kita juga disingkapkan ya lama-lama ya kondisi hati kita itu betapa bobrok ya. Di pasal 7 kemarin yang kita baca itu ya. Inilah kondisi hati kita. Kita sadar ya akan itu setelah kita mengikuti Tuhan. Ya, kalau setelah disingkapkan ya baru kita sadar bahwa kita perlu Tuhan sebagai roti yang dapat menyembuhkan kita secara batin. Terus seiring berjalannya waktu, kita akan disembuhkan dari kebisuan dan tuli. Dan akhirnya kita bisa berbicara bagi Tuhan, melayani Tuhan. Ya, awalnya murid-murid Tuhan, kalau kita baca di Sirah Fenisia, dia hanya sendiri ya memberi roti. Bukan hanya dia sendiri. Ya pokoknya di sini bicara mengenai dianya, yaitu memberi roti bersama dengan murid-muridnya gitu. Ya kalau kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, disembuhkan, kita nggak tuli lagi, nggak bisu lagi, kita bisa berbicara bagi Tuhan, mendengar firman Tuhan, akhirnya kita juga bisa melayani Tuhan, memberi makan baik kepada banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi itulah gambaran kondisi rohani kita ya, ada satu kemajuan ya. Terus ya nggak cuma penyembuhan lidah dan telinga, kita juga mendapatkan penyembuhan di mata. Kalau kita dalam kondisi gelap nggak bisa melihat, ya akhirnya kita bisa melihat dengan jelas apa sih yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Nah, dengan jalan inilah baru kita bisa menjadi orang yang melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tentu kalau kita nggak disembuhkan kita nggak bisa ngerti gitu. Sama seperti tadi kata Rika. Bahkan juga ada ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi dari orang agamawan, orang politik duniawi, itu adalah kemunafikan ya, ketidakadilan, kegelapan. Itulah roti yang beragi. Itulah roti yang bisa mereka kasih kepada kita. Ragi itu yang melambangkan sesuatu yang jahat itu, yang dicampurkan ke dalam roti. Tetapi Tuhan itu memberikan roti yang murni bagi kita.
ya untuk menyuplai diri kita tanpa ragi, tanpa ada unsur campuran yang enggak munafik, enggak ada unsur apa namanya yang lain-lain, tapi hanya murni untuk memberi kita makan. Karena itu ya kita perlu ya sama seperti ini ya, sendirian ya, kita perlu dengan secara pribadi datang kepada Tuhan, ya menjamah diri, membiarkan Tuhan itu menjamah 3 organ kita ya, telinga, lidah, dan mata kita, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bisa berbicara bagi Dia. Kita bisa melihat visi yang lebih jauh lagi. Nah, itulah baru itulah kita bisa memberi makan, menyuplaikan roti itu firman Tuhan kepada orang lain. Amin. Ya, kita sampai di sini saja. Selanjutnya mungkin boleh satu orang rela tutup dalam doa. Amin. Mari kita doa ya. Semoga Tuhan rahmati kita semakin hari juga semakin melihat kehendak Allah. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kasih setiamu. Kami tahu kami banyak pergumulan, banyak kegagalan. Tapi hari ini kembali bersyukur bahwa Engkau melalui firman-Mu menerangi kami. Kami perlu melihat dan mendengar. Kau juga sandar pada Tuhan. Tuhan sertai juga 6 ini ada Evi, Eva, Erlin, Rika, Ngamaria, juga diriku, dan teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Semoga Tuhan terus memulihkan kami semua, baik dalam kerohanian maupun jasmani. Terima kasih Tuhan, kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, mulia bagi nama Tuhan. Amin. Amin, thank you. Selanjutnya Kak Rena boleh bantu kita ambil foto.